Pandeglang merupakan salah satu di daerah Banten yang hingga kini terkenal dengan negeri 1000 ulama sejuta santri. Banyak yayasan pondok pesantren yang dari dulu hingga kini masih eksis bertahan dengan penguasaan tradisi lokal yang mampu bertahan tanpa terkikis oleh perkembangan zaman. Selain itu, di Pandeglang juga banyak bermunculan pondok pesantren baru, baik tradisional maupun modern, yang tetap mempertahankan esensi atau nilai dari pondok pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi sejarah baru untuk rekognisi atau pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam. Jauh sebelum tanah air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, undang-undang tentang pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. 1000 lebih santri sekota Pandeglang mengaji Al-Quran di sepanjang trotoar maupun lapangan di alun-alun Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pandeglang. Mengaji Al-Quran ini dalam rangka Gerakan Pandeglang Bertadarus Al-Quran. Gerakan Pandeglang Bertadarus Al-Quran ini untuk menumbuhkan umat Islam atas kecintaannya dalam membaca kitab suci Al-Quran. Gerakan Pandeglang Bertadarus Al-Quran ini digagas oleh Ahmad Dimyati Natakusuma dengan sebutan Gerakan 30 Juz. Sesungguhnya, posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang melakukan sujud. Karena itu manfaatkan momen ini untuk berdoa dan meminta segala pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sajad wa bika amantu wa alaka aslamtu khasya laka sami' wa basori wa mukhi wa adami wa asobi. Artinya, ya Allah, kepadamu aku sujud, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Hanya kepadamu lah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan syarafku tunduk. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nash, Tirmizi, dan Ahmad. Membaca Al-Quran berarti mengingat-ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya teringat di saat saya menjadi kepala daerah, saya membuat sebuah kebijakan, yaitu diantaranya pemisahan kelas antara laki-laki dan wanita. Dipisahkan karena apa? Supaya tidak bersentuhan, tidak tergoda, fokus belajar, dan betul-betul mendidik supaya laki-laki memang harus jantan, wanita harus memang feminim. Jangan terbalik, laki-laki menjadi feminim atau wanita menjadi jantan. Maka dilakukanlah pemisahan kelas itu tiada lain adalah supaya dengan kaumnya, supaya dengan kebiasaannya. Dan mengajarnya pun guru lebih mudah lagi mengajarkan kepada wanita berbeda dengan mengajarkan kepada laki-laki. Nah, ini suatu cara atau budaya yang dilakukan oleh metode dalam pengajaran. Terus juga saya teringat saya membuat sebuah kebijakan anak-anak sekolah SD mau masuk SMP itu harus hafal juz amma. Ya, dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, amma yatasaalun. Dan juga yang untuk SMP mau masuk SMA, dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kalau SMA ke sana itu kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tapi kalau sekarang kan SMA, SMK itu oleh pemerintah provinsi.
Nah, kebijakan-kebijakan inilah diambil tiada lain supaya apa? Pandeglang ini yang daerah religius itu betul-betul jangan hanya citra namanya saja, hanya pencitraan saja, tapi memang semua elemen masyarakatnya betul-betul paham dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, fasih dan benar. Jadi itu yang harapan kami, dan mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini terus membuat spirit, mengajak, menyampaikan kepada masyarakat untuk betul-betul terus tiada hari, tiada waktu manfaatkan untuk baca Al-Quran, untuk hatam Quran. Kalau bisa hatam di bulan Ramadan ini bisa hatam, syukur-syukur bisa hatam berkali-kali. Ya, kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan nanti di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Juga masyarakat Pandeglang menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang selamat dunia maupun akhirat, dan menjadi husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengunjungi Pondok Pesantren Sohibul Barokah yang terletak di kaki Gunung Karang di daerah Kabupaten Pandeglang. Di sini kami bisa melihat banyak ternyata generasi milenial yang juga bisa mengaji dan bahkan hafal sampai 30 juz Al-Quran. Bro, kita sebenarnya harus kemana sih nih bro? Udah, lu bawa barang aja. Ntar nih gue mau ngecek peta dulu deh. Ya udah lu cek peta sekalian sama mobil atau apa untuk kita ke Banten katanya. Iya nih nggak ada mobil. Lu cari yang AC-nya blowernya besar. Udah, tenang aja deh. Pokoknya kita mau ke Banten hari ini. Oke lah, gua ikut aja Kita ya. nungguin mobil yang lewat dulu lah. Ya udahlah. Alhamdulillah, adem juga. Duduk dulu dah. Iya nih. Lu udah tadi jalan mulu panas nih gua. Aduh. Aduh, akhirnya enak banget duduk, bro. Oh, lu begini aja bersyukur. Tadi kagak. Lu nggak tahu perasaan gua nih, bro. Bawa barang banyak banget nih, bro. Aduh. Kita kan bagi-bagi tugas. Lu barang bawaan, gue cuma ngecek Google. Masalahnya lu nggak dapat dari tadi, bro. Ya emang bener ini sepi dari tadi. Gimana ya? Gue juga bingung kenapa sepi banget. Kayaknya itu Google Map itu kesasar kita ini, bro. Gimana ini, bro? Kagak, kita kan tujuannya ke Banten. Ini udah di Banten. Udah kita tunggu deh, bentar lagi nih. Mobil paling juga lewat. Ya udahlah, kita sabar. Paling orang sabar kan disayang Tuhan, bro. Utut. Ada apa Utut. Kang, kenapa Kang? Ini nih mogok nih. Ya ampun. Aduh, sampai Kang, berhenti dulu Kang. Waduh, berasap Kang. parah nih, Kang. Astaga. Aduh. Apa nih? Aduh, sampai Kang. Udah, keluar dulu aja Kang. Iya, siap dulu. Bahaya nih, Kang. Iya, Kang. Turun dulu, Kang. Pak, ada saung nih. Istirahat dulu aja Pak. Bener ya, capek banget nih tadi. Iya. Udah ngebul lagi, aduh. Aduh, gimana ya itu? Kang, itu mobil kenapa bisa rusak begitu? Iya tuh nggak tahu tuh, kenapa perasaan nggak kayak gitu tuh, kemarin nggak mau sampai mogok juga, perasaan nggak sampai ngebul gitu deh, nggak tahu ya. Ampun. Iya. Mau kemana emang Kang? Ini mau ke pondok sebenarnya. Oh. Jadi apa sama anak-anak gitu ya. Oh iya. Ini nih. Jadi pas itu di tengah jalan, mau begitu tuh ngebul, saya juga kaget makanya. Ya saya juga kaget, saya lagi neduh sebentar itu. Emang pada mau kemana? Saya mau ke Banten. Oh gitu. Ya
udah sekalian aja nanti mampir-mampir lah di Oh, pohon boleh? kelapa. Boleh lah. Ada ide bagus tuh. Kita kesana aja lebih Udah enak. lah, Boleh, Kang? Boleh banget. Aduh, Kang, makasih banyak ya. Siap lah, pokoknya mah nanti Siap. tinggal ini aja istirahat lah sama anak-anak kan kita sambil Siap. karena kita mau panen ya. Wah, asik. Wah, asik mantap, tuh. mantap. Makanya kita bawa mobil bak gitu. Iya, oke deh. Kabar bahagia ini. Cuma memang gini nih, mobilnya kadang mogok kayaknya mesti dibenerin dulu nih. Oh, boleh tuh nanti. Sekalian aja, Kang. Iya nanti bantuin ya. Siap. Iya, Kita udah. siap Gitu, di situ. maksudnya, ya, bawa anak-anak mobil mogok repot Iya. kan, gitu. Siap, Kasihan Kang. juga anak-anak. Ya, Siap. Oke, siap. Yang ini nih yang rusak nih. Wah, parah tuh kayaknya lama nih. Suruh mesin nih kayaknya nih. Ini mah koilnya doang nih yang kebakar. Udah lu langsung dorong dah di belakang. Oke dah, Jalan siap. Yang penting kan bisa jalan kita. Iya. Bisa pergi. Oke lah. Siap. Dah. Dah, dorong yang benar. Lalunya starter lama. Emang nggak nyala ya udah. Dorong gimana sih orang mobilnya kagak nyala nih? Lalu kerjain yang bener lah itu. Ini udah berat ini. Udah terlalu berat ini mobil dorongnya. Makanya dorong yang bener lagi. Ya udahlah. Cepet pokoknya ini mobil jalan. Udah gini aja. Kita doakan ini mobil. Siapa taruh manjur gimana? Doain gimana sih? Lu selus aja deh mobilnya, siapa tau nyala. Kalau sulus nanti keluarnya jin. Jangan. Ini mobilnya kan udah tua. Didoakan dulu. Coba. Ya udah gini dulu. Kita doakan. Dah sembuh tuh. Dah. Nah, coba deh mas, jangan kayak gitu, jangan sampai begitu. Barangkali yang lain-lain lah. Ini mah kayaknya mau mobil lah, ini mah kagak ada hubungannya kayak gitu. Coba. Kayaknya penasaran nih sekali lagi deh. Alhamdulillah. Jadi jalan kaki kita. Ayo. Lu kenapa pakai sarung begitu sih? Ini model terbaru sekarang, coy. Lah ini melindungi dari dada sampai ke bawah, coy. Itu mah buat cewek. Yang kayak Bukan. gini yang buat cowok. Kalau gini mah udah biasa, gini yang sekarang. No, Ikutin jadi model. kelihatan yang di bawah. Ya nggak apa-apa lah, pamer sedikit. Ah, udah ya lah. Ayolah. Sebenarnya alhamdulillah di sini bukan saya ngajarinnya nggak tertutup gitu ya bagi siapapun atau agama apapun yang datang ke sini ya kita mesti terbuka karena saya lebih mengedepankan toleransi ya negara kita kan negara beragam agama ya mau nggak mau ya kita harus bisa toleran dengan kondisi keberagaman kita ya kemudian juga bisa jadi nanti anak-anak keluar misal ke luar daerah atau misal ke luar provinsi dan segala macam menemukan hal yang sama kan mereka sudah terbiasa dengan toleransi begitu. Udah pada makan belum? Belum. Oh belum. Ini boleh dicoba nggak ini? Boleh aja lah di rumah. Jangan. Lagi puasa. Maaf ya Kang ya. Iya. Kalau mau makan nggak apa-apa makan aja karena memang kita juga kan sudah paham betul bahwa di ajaran agama kita itu ada istilahnya lakum dinukum waliyadin. Jadi ya buat agama kita ya buat kita, buat agama non muslim ya buat non muslim gitu ya. Jadi nggak harus maksain gitu ya. Kang, makasih banyak Siap. ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita sama-sama atau senantiasa bersyukur pada Allah karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus adalah kita bisa melaksanakan aktivitas tanpa ada halangan satu apapun. Kemudian tidak lupa juga semoga sholawat serta salam senantiasa teriring tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya sampai zaman. Nah, kembali bahwa kita ingin bagaimana lembaga kecil ini bisa menjadi spirit buat semuanya. Dan yang wabil khusus lah saya ingin menyampaikan kepada wakil rakyat kita nih yang ada di Senayan. Ini benar-benar punya peran yang menggigit gitu ya. Bukan berarti hari ini tidak menggigit ya, tapi benar-benar punya peran yang bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Contoh misalkan fungsi wakil rakyat kita itu ada 3 lah kurang lebih. Ada fungsi anggaran, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan. Nah kan 3 fungsi ini bisa kita optimalkan lah salah satunya. Ya ambil saja misal fungsi legislasi lah. Kenapa saya mengambil legislasi dulu gitu? Nah, karena kebetulan memang kami sebagai penerima manfaat di sini akan sangat bersyukur manakala misal pemerintah bisa ataupun wakil rakyat ini melahirkan payung hukum ataupun produk legislasi yang bermanfaat bagi kami. Contoh misal, kan kita bisa lihat ada namanya Undang-Undang Pondok Pesantren. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena kami tidak ingin, saya katakan bahwa banyak pondok pesantren yang hari ini misal dianggap fiktif gitu loh. Nah karenanya kita berharap bahwa di kesempatan yang berbahagia ini semoga harapan besar kami ke depan ini ada sebuah PR besar yang menjadi perhatian kita, yang menjadi sesuatu pemikiran-pemikiran brilian kita yang terlahir nantinya, kemudian nanti kita akan rasakan bersama manfaatnya. Nah, ingat sekali lagi di penutup ini yang ingin saya sampaikan bahwa sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an banyak mengatakan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus amanah, harus jujur, harus benar-benar bertanggung jawab, adil dan sebagainya. Karena kita nggak bisa lalai dari sumpah kita. Karena sumpah kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana? Mau kemana ini? Udah pada kemas begini? Iya Pak, mau langsung pulang. Oh, udah beres emang semuanya udah? Udah ketemu alamatnya. Oh, jadi udah ketemu alamatnya? Udah Pak. Oh, Google-nya Banten, ternyata Banten Pandeglang. Oh, Banten Pandeglang. Iya. Ya, syukurlah kalau udah ketemu Mas. Iya, Ya, Pak. tinggal pamit langsung. Iya, langsung. Ya, baik kalau gitu mah. Tuh, hati-hati aja ya. Siap, Bapak. Cuma bisa ngedoain Nuhun, doang. Pak. Nuhun. Ya, sami-sami atuh, heeh. Mari Pak. Ya, mari hati-hati ya.